Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasalluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimah jamaah Masjidul Iman rahimani wa rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa bermuwajahah, berkumpul di Masjid Nurul Iman ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimah jamaah Masjid Nurul Iman rahimani wa rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai kajian dengan kitab baru, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba'. Yang mana kitab Al-Qawaidul Arba' ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau lahir di kota Nawah, sehingga dikatakan An-Nawawi. Kemudian yang saya sampaikan di malam hari ini adalah syarahnya atau penjelasan dari kitab Arba'in An-Nawawi yang berjudul Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini terdapat 42 hadis sebenarnya, 42 hadis, namun lebih dikenal dengan kitab 40 hadis ya. Arba'in artinya 40 kitab ya, 40 hadis ya. Namun sebagian dari imam yang lain itu menambahkan, ada yang sampai 60 hadis ya. Seperti yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Beliau menambahinya sehingga genap menjadi 50 hadis ya. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Dalam hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi ini membahas tentang masalah niat. Babun niyah, bab tentang masalah niat. Disebutkan an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin, jadi Umar bin Khattab itu
biasa dipanggil ya dengan kunyah yaitu Abu Hafsin, Abu Hafs ya. Radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di sini lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Ya. Rawahu imama al-muhaddisaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari di sini namanya yaitu Abu Abdillah. Abu Abdillah. Abdillah berarti nama putranya. Nah, misalnya saya punya nama Ahmad, maka saya dipanggil dengan Abu Ahmad. Imam Bukhari punya nama putra yaitu Abdillah, maka disebut dengan Abu Abdillah. Ya. Muhammad bin Ismail, berarti nama aslinya adalah Muhammad. Ya. Jadi Imam Bukhari nama aslinya adalah Muhammad, putra anak namanya Abdillah bin Ismail, bapaknya. Jadi Ismail adalah bapaknya, namanya Ismail. Bin Ibrahim, kakeknya, ya. Bin Mughirah, ya, buyutnya dan seterusnya. Ya, kalau kita nggak hafal, kalau di Jazirah Arab nasab itu sangat dijaga sekali, ya. Sehingga sampai berapa keturunan itu hafal, ya, bapaknya, buyutnya, canggahnya dan seterusnya. Ya, ini. Bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari. Ya. Kenapa disebut dengan Imam Al-Bukhari? Karena beliau lahir di kota Bukhara, ya. Bukhara, ya. Maka dikatakan disebut Al-Bukhari. Tapi nama aslinya adalah Muhammad, ya. Muhammad bin Ismail. Ya. Karena berasal dari kota Bukhara, maka biasa dipanggil dengan Imam Al-Bukhari. Seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi lahir di kota Nawa, dipanggil dengan Imam An-Nawawi. Misalnya lahir di kota Jawa, maka dipanggil dengan Al-Jawi. Ya. Misalnya ada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Di Indonesia ada seorang ulama dari Banten, ya, namanya Imam An-Nawawi. Ya. Yang mana kitab-kitab beliau banyak sekali dikarang di Saudi. Ya. Nah, sampai sekarang termasuk karya beliau itu diakui di Saudi. Namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kenapa dikata Al-Bantani? Karena beliau berasal dari kota Banten. Ya, ini kakek buyutnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, ini contoh. Jadi biasa seorang ulama itu kadang dinisbatkan kepada kota kelahirannya. Itu bukan nama aslinya. Ya, namun dari kota lahirnya. Misalnya kok lahir di Jakarta berarti Al-Jakarti. Ya, ini misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ya, ini Abdul Husain, ya, putranya namanya Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Jadi nama aslinya Muslim. Nah, kalau ini pas. Jadi Imam Muslim nama aslinya ya Muslim. Bapaknya nama Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi. Ya. Beliau lahir di kota Naisabur. Namun tidak dikenal dengan Imam Naisaburi, tidak, ya, tapi tetap dipanggil Imam Muslim. Ya. Dan dari kitab beliau ini, dari Sahih Bukhari dan Muslim, ini adalah dua kitab yang paling sahih di antara kitab sahih lainnya. Ya. Jadi ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang disepakati ya, kesahihannya oleh dua imam ahlul hadis, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan hadis ini, hadis pertama ini, yaitu innama a'malu binniyat, ini termasuk hadis jawami. Di mana Rasulullah SAW itu dikaruniai oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Jadi Rasul itu punya sebutan sini dikaruniai yaitu jawami'ul kalim atau faslul khitab, yaitu beliau berbicara dengan kalimat yang ringkas, namun terkandung di dalamnya itu ilmu dan gharizah, ilmu yang melimpah, kebaikan yang banyak. Ya, ucapannya simpel namun mudah dipahami. Nah, ini namanya jawami'ul kalim. Ya. Nah, termasuk hadis ini, innama a'malu binniyat, ini juga termasuk hadis jawami. Ya. Karena ada 4 hadis ya, yang terkenal dengan hadis jawami itu. Ya. Di mana permasalahan Islam itu berkisar pada hal tersebut. Ya. Hadis yang pertama yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Ini hadis yang pertama. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang termasuk hadis jawami yaitu hadis tentang halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ini yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis tentang masalah zuhud. Ishad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Ya. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kemudian yang keempat ya, yaitu hadis tentang min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia itu meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat baginya. Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara sia-sia, perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Dan hadis 4 ini disebut hadis jawami, hadis yang ringkas namun memiliki kandungan makna yang sangat dalam, maka dikatakan jawami. Kaum muslimin wal muslimah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tersebut disebutkan innamal a'malu binniyat. Perlu saya kupas tentang innama. Ya. Innama ini kalau kita belajar ya, bahasa Arab. Ya. Kalau inna bermakna sesungguhnya. Ya. Inna ya, artinya sesungguhnya. Tapi kalau ditambahin ma, jadi innama di sini berfungsi yufidul hasr. Maknanya adalah pembatasan, membatasi, hanya, nah, di sini hanyalah, ya. Atau berfungsi untuk menetapkan hukum sesuatu yang berada setelahnya,
dan meniadakan hukum sesuatu yang berada sebelumnya. Maka hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Di sini maknanya menjadi khusus. Ini contoh dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Di sini pakai lafaz innama. Nah, maka ketika ada innama, maknanya adalah sesungguhnya sedekah itu hanyalah di sini. Hanyalah bagi orang-orang fakir dan orang miskin. Maknanya seperti itu. Maka disebut yufidul hasr. Pembatas. Yaitu menetapkan hukum sesuatu yang berada setelahnya dan meniadakan hukum sesuatu yang berada sebelumnya. Kemudian al-a'mal. A'mal ini jamak daripada amal, ya, perbuatan. Kalau a'mal berarti perbuatan, amalan. Innamal a'mal berarti hanyalah amalan-amalan atau amalan-amalan itu, ya. Jadi di sini amalan itu sebagai tolak ukur, ya. Tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi di sini, jadi niat di sini sangat penting sekali karena dia menentukan. Ya. Tolak ukur amalan bukan dengan bentuk amalan, akan tetapi diukur dengan niat pelakunya. Jadi tidak dilihat dengan banyaknya amalan atau bagaimana amalan tersebut, namun dilihat dengan niat pelakunya. Jadi apabila niatnya itu untuk mengharapkan wajah Allah, maka jadilah amalannya itu untuk Allah. Namun jika amalannya itu untuk selain Allah, maka jadilah amalan itu untuk selain Allah. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari hadis innam a'malu binniyat ini di sini mengandung suatu maksud, ya, tujuan, ya, dari pelakunya tentang niatnya itu. Jadi seorang muslim seharusnya dia mengikhlaskan niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan-amalan. Ya, terutama di sini apa? Yaitu amal soleh yang dikerjakan, ya. Masalah ibadah. Jadi yang dimaksud di sini adalah amal soleh, di sini adalah amal ibadah. Maka amalan duniawi maka tidak butuh niat di sini. Jadi yang dimaksud di sini adalah amal, ini adalah amal ibadah. Niat untuk ibadah. Seperti masalah sholat, ya, puasa, ya, zakat, haji dan sebagainya, ya. Ini harus dibangun dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabda Rasul berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Apakah kalimat ini merupakan penguat atau penegas? Ya, maka di sini ada terjadi khilaf di antara ulama. Atau kalimat yang berdiri sendiri. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat penguat, ya, dari lafaz sebelumnya, ya, ini. Pendapat yang kedua, sesungguhnya kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa ini adalah kalimat tersendiri, ya.
bukan kalimat penguat atau penegas. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling kuat ya. Itu kalimat tersendiri ya, yang berdiri sendiri ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau berdiri sendiri di sini innama a'malu binniyat, amalan itu tergantung dengan niatnya. Maksudnya adalah bahwasanya baik dan buruk amalan itu diukur sesuai dengan niat pelakunya. Apabila niatnya itu ikhlas untuk Allah, maka amalannya adalah amalan yang baik. Dan jika niatnya itu untuk selain Allah, maka amalannya adalah amalan yang batin ya. Berarti mengandung unsur kesyirikan di sini. Niatnya bukan kepada Allah. Berarti itu niat yang batin. Adapun lafaz wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan ya. Hal ini dari sisi pandang balasan yang akan didapatkan, bahwasanya seseorang itu tidak akan diberi balasan oleh Allah kecuali apabila niatnya itu ikhlas hanya untuk Allah. Adapun jika niatnya untuk selain Allah, maka tidak ada balasan baginya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Disebutkan mangkana yuridul khairat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka itu balasan amalan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi disebutkan barang siapa yang dia itu niatnya itu untuk menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Allah akan memberi mereka ya, balasan ya, dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Jadi niatnya dunia Allah beri ya. Namun di sini dia tidak akan mendapatkan bagian ya di akhirat ya, kecuali neraka ya. Dan lenyaplah ya, di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan ya, di sini. Ya. Lenyaplah apa yang mereka usahakan ya, baik di dunia ya, yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan ya. Maka ini cocok sesuai dengan sebuah hadis ya, hadis yang sangat panjang ya. Di sana dikisahkan ya, ada 3 golongan ya, ada 3 golongan. Disebutkan sesungguhnya ada 3 golongan manusia yang akan diputuskan pertama kali pada hari kiamat, yaitu seseorang yang mati syahid ya. Dikisahkan berarti ada seseorang yang mati syahid, kemudian dia didatangkan dan ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah ia dapatkan, maka dia pun mengakuinya ya. Kemudian Allah bertanya ya, wa ma amilta fiha ya, dan apa yang telah engkau lakukan dengannya, dengan nikmat-nikmat tersebut. Maka dia menjawab, aku berperang di jalanmu ya, hingga aku terbunuh ya. Namun Allah katakan apa? Kadzabta, kamu dusta. Engkau dusta, akan tetapi engkau berperang itu agar dikatakan seorang pemberani ya. Dan sungguh telah dikatakan yang demikian itu. Kemudian diperintahkan
untuk menyeretnya di atas wajahnya, dia itu dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Inilah, ini kisah golongan yang pertama, yaitu ada seorang pemuda yang pemberani, yang dia itu ikut jihad fisabilillah hingga dia itu terbunuh, sehingga dihadapkan kepada Allah, disebutkan akan nikmat-nikmatnya, kemudian ditanya, wa ma amilta fiha, dengan apa engkau telah berbuat dengannya? Dia menjawab, saya telah ikut jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, mati syahid. Padahal kita tahu bahwasanya orang yang mati syahid itu balasannya adalah surga. Enggak ada orang yang sanksi. Orang yang mati syahid surga balasnya, jelas itu. Karena itu amalan yang sangat mulia. Namun dia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Ini masalah niat. Niatnya dia itu ingin mendapatkan pujian dari manusia atas keberaniannya dalam jihad fisabilillah, agar dikatakan sebagai seorang pahlawan, agar dikatakan seorang pemberani. Ini, jadi niatnya itu sangat penting sekali. Padahal amalannya itu amalan yang luar biasa. Namun karena niatnya yang salah itu menjadi tidak ada artinya. Akhirnya harusnya masuk surga, namun dilempar ke dalam neraka. Itu yang pertama. Kemudian dikisahkan yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma, yaitu seorang laki-laki yang belajar dan mengajarkan ilmu. Wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, dan dia juga mengajarkan untuk membaca Al-Qur'an. Fa'ata bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian ditampakkan padanya nikmat-nikmat yang telah ia dapatkan dan dia pun mengakuinya. Qala ma amilta fiha, sini, apa yang telah engkau lakukan dengannya? Qala, dia menjawab, ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanya untukmu. Namun Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa alimun. Namun apa? Tidaklah engkau mengajarkan ilmu, melainkan agar kau itu dikatakan seorang alim, orang yang berilmu. Itu tujuannya dia itu belajar Al-Quran, belajar ilmu, itu niatnya hanya agar disebut seorang ulama, biar dikatakan ustadz, biar dikatakan seorang kiai, biar dikatakan mubalik dan sebagainya. Dia hanya ingin mendapatkan gelar seperti itu. Akhirnya apa? Dia pun juga sama, diseret, dilemparkan wajahnya ke dalam neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berarti ajeng ngambut dalem napa kemawon ajeng ngerjani napa barang secara diniat unsur lillahi ta'ala. Nggih, berarti niatnya itu lillahi ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niatnya itu karena dunia, karena ingin dipuji, ingin dilihat. Itu penyakit riya. Riya itu dikata ro'a, ingin dilihat. Sholat di masjid cuma ingin dilihat, oh si fulan itu orang yang sregep di masjid. Atau dia belajar baca Quran hanya ingin disebut seorang qori. Baik, qori bacaannya apik, bagus. Hanya ingin disebut orang yang punya bacaan bagus. Namun bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia belajar agama hanya untuk mendapatkan dunia. Belajar namanya untuk mencari dunia.
cari uang dengan agama itu. Nah, ini juga bahaya. Jadi jangan sampai kita itu berdakwah, apalagi dakwah hanya untuk mencari tadi uang. Ada, kalau kita lihat zaman dulu nggak ada yang mereka itu ya digaji, dibayar, nggak ada. Ya. Jadi niatnya murni betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu orang belajar itu pahalanya sangat luar biasa, pahala yang sangat besar ya. Namun itu menjadi sia-sia, tidak ada gunanya dikarenakan salah niat. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu seseorang yang Allah berikan kepadanya itu harta yang banyak, harta yang melimpah ya. Kemudian dengan hartanya itu dia habiskan seluruhnya ya, untuk diinfakkan, untuk sedekah ya, untuk perkara-perkara yang baik ya. Dan kita tahu bahwasanya sedekah ini perkara yang luar biasa, tidak diragukan akan pahalanya ya. Diibaratkan seperti apa? Api itu membakar kayu bakar. Kalau kita punya dosa, kita sedekah, maka dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah dengan sedekah itu. Nah, ini. Jadi kan perkara amalan yang luar biasa. Ya. Namun disebutkan di sini apa? Itu sia-sia saja. Yaitu warajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Seseorang yang Allah lapangkan harta atasnya dan Allah berikan padanya itu seluruh harta, seluruh jenis harta ya. Lalu didatangkan dan ditampakkan padanya nikmat-nikmat yang ia dapatkan, dan dia pun juga mengakuinya. Kemudian Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengan harta-harta itu? Maka dia menjawab, tidaklah aku meninggalkan satu jalan pun yang engkau cintai ya, melainkan aku berinfak padanya ya. Melainkan aku telah menginfakkan hartaku padanya karenamu ya Allah ya. Jadi kalau ada orang datang padanya minta bantuan kuasi, orang bangun masjid, infak bantu bangun masjid, bangun pondok pesantren madrasah, dibangunkan pondok pesantren ya, infaknya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Namun apa jawab Allah? Kadzabta, kamu dusta. Tidaklah engkau mengerjakan yang demikian, melainkan agar dikatakan seorang yang dermawan ya. Dan sungguh telah dikatakan yang demikian itu, kemudian diperintahkan ya padanya, kemudian disyarat dilemparkan ke dalam neraka. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Ini tiga ini adalah amalan-amalan yang mulia. Namun ketika amalan yang luar biasa ini menjadi hilang, menjadi sia-sia pada hari kiamat dikarenakan niat yang jelek, dikarenakan niat yang salah. Apalagi amalan yang lainnya yang lebih kecil dari itu, yang besar itu saja bisa hapus dengan niat yang salah. Maka sangat penting sekali bagi kita jangan sampai masuk ke dalam hati kita itu sifat riya, sifat ingin dilihat, sifat sum'ah, sifat ingin didengar. Jadi arep infak we dadak disiarke. Aku infak masjid loh. Nah ini contohnya. Dengan tujuan apa? Gen jamaah yang lain dengar. Ya, ini. Biar lainnya tahu. Nah, ini. Kalau tujuannya hanya untuk itu, istilahnya pamer. Nah, pamer biar dikatakan, oh Pak sujud kayak wonge dermawan. Gitu. Nek infak akeh gitu jutaan ya.
terus dilem. Nah ini kalau tujuannya seperti itu tidak ada tidak ada nilainya, sia-sia Pak sujud nggih. Berarti betul-betul harus kita perhatikan niat kita itu lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan satu contoh amalan dalam hadis ini, ya. Yang mana beliau memisalkan dengan hijrah. Kita tahu hijrah ini adalah amalan yang luar biasa juga, karena disandingkan dengan masalah keimanan dan jihad. Dalam surah Al-Anfal disebutkan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, gitu, dan yang berhijrah serta orang yang berjihad. Nah ini disandingkan tadi. Jadi ini perkara yang luar biasa. Hijrah itu pahala yang sangat besar. Yaitu apa? Berpindah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Jadi kaum muhajirin, ya, yang hijrah dari Mekah menuju Madinah ini lebih mulia daripada orang Ansor, ya. Karena dia telah berhijrah, melakukan perjalanan, ya, berpindah, ya, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Disebutkan dalam surah An-Nisa di sini, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul al-mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjumpainya sebelum sampai ke tempat yang ia tuju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menulis baginya pahala seorang yang berhijrah karena niatnya, meskipun ia meninggal di perjalanan, belum sampai kepada tujuan, ya, akan tetap ditulis baginya itu pahala hijrah, ya. Jika apa? Hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, untuk menolong agama Allah, ya, karena kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini waktu sudah habis, ya. Nanti insya Allah saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti kita sampai tentang masalah hijrah, ya. Aman karena hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang dia itu hijrahnya itu, ya, karena Allah, karena untuk menolong agama Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, ya, maka itu hijrahnya juga karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini sebagai contoh tentang masalah niat itu, niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lafaz berikutnya contoh niat orang yang hijrahnya itu tidak karena Allah, hanya karena dunia, hanya karena untuk menikahi seorang wanita, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, namun dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya, ya. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.